Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita ketemu lagi di Hohoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Untuk teluk kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke. Lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas. Kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan, rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih, profesor katanya. Gue pilih SMA 3, 16%. Dulu tamunya ada yang namanya Abdel Ahrian, nama gue persis. Ya. Tapi dia seorang mahasiswa. benar masih mahasiswa. Karena emaknya suka dengerin gue di radio katanya. Iya. Jadi namain anaknya Abdel Ahrian. Tadinya mau dikasih nama Simpson Rame Ngadang, tapi bukan orang NTT. Iya. Kali ini tamunya namanya persis juga, tapi persis sama Gilang Baskara. Yes. Sama-sama pakai BH lagi. Iya. Tapi dia seorang dokter spesialis ini penyakit dalam. Universe beda ini. Iya. Spider-Verse, kalau Spider-Man Spider-Verse, kayak gini nih. Iya. Oke, ini dia dokter Gilang Baskara, spesialis penyakit dalam, SPPD. Iya. SPPD. Tahu nggak ada orang yang namanya Gilang Baskara juga? Harusnya ada. Pernah ya? nemu nggak? Pernah nemu nggak? Kalau persis sama belum. Tapi kayaknya nih sebenarnya pasaran tau. Gilang Baskara? Kayaknya deh. Enggak, gue baru tahu lo doang lah. Oh, iya? Gilangnya doang pas. Gilang kalau pasaran. Artinya apa? Gilang Baskara. Gilangnya sih saya taunya Matahari. bersinar ya. Iya, matanya. bersinar. Baskaranya apa? Lupa. Ya, nggak tahu juga deh. Ya. Dok, kalau tiba-tiba dokter mau jadi stand up comedian nih, udah punya materi banyak banget, saya kasih bisa sama. Oh, Iya, bener. gitu. Iya. Soal namanya saya Soal punya nama banyak. ya. Iya. Gilang Baskara pakai Iya. BH. Heeh. Iya. Udah bisa banyak saya Lo kasih. apa? Tahu nggak lo artinya Baskara apa? Ganteng kalau nggak salah. Anjay. Versi gue sendiri tapi ya. Ganteng dan bersinar dong. Kayak apa namanya? Apa? Sunlight ya, ganteng dan bersinar. Gak ada gantengnya kalau sunlight. Iya. Masa ganteng. Kuliah 2008. Iya. Kelahiran berarti? Kelahiran 90? Ya, betul. Beda 1. Lo 89. 89. Gue juga 89. Kuliahnya. Kuliahnya. Ini kuliah 89. Gampang ingetnya. 19. Beda setahun secara umur beda setahun. 2008, 2014. Berarti jadi dokter sudah 2014 sampai sekarang 10 tahun ya, Dok? Ya. Sudah 12 tahunan. Iya. Tapi ngambil spesialisnya baru 3 tahun yang lalu selesai. Ya, Iya. betul. Iya. Krida Wacana. Itu di Jakbar ya? Di mana? Jakbar. Jakbar betul, bener kan? Betul. Nah, ini rumah sakitnya di mana ini, Dok? Universitas Kristen Krida Wacana ini, kalau koas. Kalau koas kita ada rumah sakit sendiri sih waktu itu. Cuman pas saya koas waktu itu belum berdiri. Jadi kita dipencar-pencar dari Lampung sampai ke mana tuh? Kudus, Jawa Tengah. Oh, ke daerah malah. Iya, dipencar-pencar. Oh. Rumah sakit
afiliasi lah namanya. Iya, iya. Dulu iya. kebagiannya di mana? Dulu kebagiannya di mana? Saya ke dokter? Lampung pernah, ke Kudus pernah, Oh, jadi koasnya pun pindah-pindah? pindah-pindah saya. Hampir setiap Selasa pindah-pindah. Oh. Gitu ya. Sekarang di mana rumah sakitnya, Dok? Saya di Mitra Keluarga. Bukan si Universitas Kristen ini. Ada, jadi Krida. dia ada rumah sakit sendiri, RSU Krida namanya. Ah. Di Jakarta Barat, di dalam komplek kampusnya. Oh, di dalam kampusnya jadi sekarang rumah sakitnya? Iya. Oh. Ini yang Ukrida itu, yang Ukrida ini, Dok. Apa itu? Universitas Iya, Krida ada. Wacana itu Ukrida ya? Iya, betul. Yang persis di depan Tarumanegara. Enggak, tahu Esa Unggul enggak? Esa Unggul ya pinggir jalan tol. Iya. Oke. Ya itu bukan ya Esa Unggul ya benar ya. Iya. Ya, di situ, samping situ. Oh, kalau Jalan yang- Arjuna. Kalau yang depan Tarumanegara tuh, Ukrida juga. Itu kampus yang lain, non Bukan kedokteran. Oh, fakultas bukan kedokteran. oh, kedokterannya di situ deket Esa Unggul. Betul. Oh, gitu. Oh, ya bener, pesan sih Ukrida juga. Iya, iya. Dekat CP kan? lurus Betul, kan? iya. Dan sekarang udah ada universitas, udah ada rumah sakitnya dalam situ. sakitnya. Udah ada. Jadi kalau mau koas pun nggak usah Bisa di jauh-jauh di situ. situ. Iya. Hmm. Oh. Oke. Berarti di yang komplek bareng sama yang kedokteran berarti ya? Iya, Di, betul. di kampus Ukridanya. Iya. Oh, di situ udah ada rumah sakitnya. Berarti rumah sakitnya juga udah terbuka untuk umum ya, Dok? Sudah menerima pasien juga BPJS, tahu saya juga terima deh dia. Oh. Oh, Dan sekarang koas di situ deket ya. dekat. Iya. Oh dulu kalau si universitas belum punya rumah sakit, ya koasnya di rumah sakit afiliasi. Betul. Tapi pasti di luar daerah, maksudnya di luar Jakarta. Ada yang di Jakarta juga, Oh, ada juga? kayak RSPAD, RSPAU, Antariksawan apa? Esnawan Antariksa dulu, terus Depok, segala. Jabodetabek ada. Kita milih atau gimana, Dok, kalau gitu, Dok? Ditentukan oleh pengelola lah istilahnya. Oh, jadi dapat Lampung ya, kita harus berangkat ke Lampung gitu. Iya, betul. Mau tidak mau. Tapi biaya sendiri kalau kayak gitu ya? Kalau berangkatnya iya transportasi sendiri Ah. gitu. Tinggalnya? Tinggal di sana biasanya tergantung ya. Kalau misalnya di Kudus waktu itu saya ada mes. Oh. Cuman mesnya tetap kita tuh ada iuran lah. Iya, iya. Tapi kalau misalnya di daerah Jabodetabek ngekos sendiri. Oh, kok saya bayar sendiri lah ininya. Iya. Biaya akomodasi. Hidup bayar Iya, sendiri. biaya hidup sendiri. Tapi Kayak- kalau yang luar kota ada yang dapat mes juga. Ini dapat mes. Iya, iya. Jadi ke berapa tempat, Dok? Koasnya aja, Dok. Lampung, Kudus. Kalau saya tidak salah hitung ya, itu ada 10 apa 11 stase. Jadi dokter muter tuh, Dok. Muter. Oh. Lampung, Kudus, Lampung, Kudus, Jakarta. Semarang pernah, pernah. Jogja pernah, Itu dalam 2 tahun? dalam 2 tahun. 2 tahun. koas itu. Berarti bisa ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan gitu. Dok. Betul. Ada stase mayor itu dia kurang lebih 10 minggu, stase minornya 4 minggu, 5 minggu. Oh. Mayor minor tuh apa tuh, Dok? Minor itu yang kalau kita ngomongnya mayor aja. Iya. Yang mayor itu yang kayak penyakit dalam, bedah, kandungan, terus satu lagi itu anak. Itu semuanya mayor. Sama ilmu kesehatan masyarakat. Oh. Itu mayor 10 minggu. Sisanya di luar itu saraf, THT, dan sebagainya. Itu 5 minggu. 5 minggu per ini, Per tempat. per tempat. Ah. Misal mau saraf 5 minggu di sini. Ya. THT 5 minggu di mana gitu. Iya, betul. Ngekos nanggung juga ya? Iya. 1,5 bulan. Iya. 1 bulan lebih Seminggu. doang. Bayarnya gimana berarti? Di nego bisa. Iya, ngambil bulan bayarnya per minggu. Per minggu. Oh, karena saya koas nih, saya cuma 1,5 bulan. Ya. Oh. Mungkin udah biasa juga kali Udah ya. biasa kali. kos-kosannya ya. Iya, kos-kosannya udah Berarti ada yang begitu deket-deket ya, situ nanggung. ya. Nggak 2 bulan. Oh, pindah-pindah berarti ya? Waktu itu total berapa tahun, Dok? Koasnya, Dok? Koas saya 1,5. Oh, cepet dong, Dok. Orang-orang banyak ada 2, Dok. Ya ini soalnya kan kadang-kadang ada yang harus remedial segala. Oh. Kebetulan saya lancar-lancar aja. Pinter berarti. Iya, gokil. Mau jadi dokter dari kapan, Dok? Maksudnya? Maksudnya dari Cita-cita. SMA, dari SMP emang udah pengen? Ya udah ada Dokter. cita-cita dari SMP lah. Emang pengen jadi dokter? Iya.
Emang keluarga dokter juga, Dok? Nggak ada yang dokter, nggak ada yang kesehatan bahkan keluarga saya. Oh gitu. Iya, Terus satu-satunya. Kenapa mau jadi dokter? Ya suka ilmunya ya, gitu. So, dari dulu kan saya dari SMP, SMA kan suka biologi, Oh, kimia, emang udah eksak gitu. ya. Ya, IPA. Ada lah yang emang Ada yang kayak gini. yang senangnya karena senang pelajarannya itu ada. Iya. Iya. Dari SMP lagi udah. Iya. Akhirnya sekarang jadi dokter kan ngambil spesialis. iya, Spesialis penyakit dalam. iya, Teknis. Oke. Di Udayana, di Bali berarti. iya. Kenapa pilihnya di situ, Dok? Ya takdir ya. Iya. Takdir ya, kalau pilih spesialis itu tidak semudah jadi S1 ya, sarjana kedokteran gitu loh. Jadi selain ini kita harus ada pengalaman kerja, pengalaman nulis, ilmiah ya namanya ya. Terus habis itu ya channel, kenalan sana-sini gitu. Jadi seleksinya kan lebih ketat gitu. Ya kebetulan aja saya waktu itu kan saya ininya di Bali internship itu atau ini ya kayak PTT magang, gitu? ya PTT 1 tahun wajib dari pemerintah dapatnya di Bali. Memang di Bali. Oh, ya oke. jadi ya dapat kenalan teman-teman. Ya. Saya terus tanya ininya ya budayanya saya kira cocok, ya udah ya nggak ada masalah sih menurut saya, yang penting kan masuk lulus gitu loh, tidak melihat dari sisi harus UI, harus rumah sakit, dari universitas yang besar-besar gitu. Iya. Ya. Kalau penyakit dalam, kenapa pemilihan spesialisnya? Itu salah satu ini saya ya, maksudnya kesukaan saya waktu saya jadi fakultas kedokteran tuh, dari kuliah sampai ke koas, itu salah satu yang bidangnya saya senengin dan menurut saya juga luas gitu. Jadi menurut saya juga bisa pun nanti kalau kerja tuh lebih mobile gitu loh. Terus penyakit dalam kan mengandalkan analisa ya. Ya. Analisa seperti kalau di ini kita ininya detektif. Kita tuh detektif sebenarnya penyakit dalam itu. Jadi analisa dari semua evidence, bukti-bukti kita jadikan satu. Ini pasien kenapa sih gitu loh. Kita lebih jarang main pembedahan gitu. Jadi lebih ke analisa. Kebetulan memang saya passionnya dari dulu ngelihat ya udah sekian tahun ya kuliah dan sebagainya. Saya kurang passion masalah pembedahan. Jadi saya lebih pilih yang analisa itu. Oh, selain penyakit dalam yang kalau modelnya kayak ini yang analisa ini bagian apa aja, Dok? Spesialisnya? Pediatri, anak ya. Ya, terus habis itu apa misalnya patologi anatomi. Patologi itu apa? Patologi itu yang kalau Anda punya tumor, kemudian tumornya diambil, terus Anda yang analisa gitu loh. Ini tumornya kira-kira jenisnya apa. Gitu. Oh, itu dokter juga tuh, Dok? Spesialis? Iya, dokter juga ada. Spesialis patologi? Cuma mereka biasanya kerjanya di balik layar. Iya. Nggak ketemu sama orangnya ya? Iya, nggak ketemu sama pasiennya. Pasiennya. Dia ketemu sama pasien ya? Pasiennya ini ketemu sama onko ya? Iya, sama dokter bedah. Dokter tumornya. Ya gitu. Kalau kami penyakit dalam sama pediatri harus ketemu. Harus ketemu. Iya, ketemu pasien. Nah, pediatri juga agak unik juga ya, Dok. Orang yang benar-benar harus senang sama anak-anak ya, Dok? Iya. Karena dia ngadepinnya anak-anak. Dia menghadapinya dua pasien. Ibu sama anak. Iya, ibu, bapak, anak. Benar. Itu harus Kita ekstra main banget keluarganya. Iya. Karena bisa aja dia bagus, tapi si ibunya tuh nggak senang sama cara dokter ngejelasin. Tapi anaknya sebenarnya kena sama dokternya macem-macem dah. Nah, sebenarnya kalau pediatri, dokter anak, itu harus bisa semua ya? Apa tuh? Ininya, lingkup penyakit. Nggak ya? Iya ya, Dok? Iya, secara umum ya? Betul. Jadi dia kayak sebenarnya pediatri itu kayak dokter umum tapi anak gitu ya? Yes, betul. Jadi Karena nanti ada spesialis mata anak, ada spesialis anak yang bagian mata, ada. pernapasan. Kalau mata enggak. Kalau mata khusus dokter mata aja. Kayaknya kan nggak semua dokter spesialisasi dokter ada anaknya dong. Ada. Iya. Iya nggak sih? Apa semua ada anaknya? Harusnya ada. Kayak penyakit dalam ada penyakit dalam anak gitu? Nggak ada. Penyakit dalam tuh kami dari ketentuan dari ini ya organisasi biasanya tuh kami menangani pasien di atas usia 17 tahun. Berdasarkan ini ya. Jadi kalau di WHO tuh kan ada tahapan perkembangan dari balita sampai dewasa muda, remaja. Itu kami kesepakatannya di atas 17 atau 16 tahun gitu.
Di bawah itu ya didatangani oleh pediatri. Harusnya seperti apapun itu. penyakitnya. Iya, harusnya seperti itu. Oh, tapi kalau mau bedah tetap orang spesialis bedah. Bedah itu dia ada stase bagian bedah anak. Bedah anak. Ada subspesialisnya lagi. Ya. Penyakit dalam pun sama, ada subspesialisnya juga. Untuk anak. Ya, subspesialis yang non anak. Jadi kita pakai batasan umur. Oh iya. Di atas 17. Iya. Gitu. Kalau penyakit dalam kayak misalnya khusus ginjal ada gitu, Dok? Ada subspesialisnya. Empedu. Empedu tuh bagiannya gastro. Gastro. Berarti. Ya, ada sendiri. Gastro ya. Oh gitu. Nah, berapa lama harus jadi spesialis penyakit dalam untuk ngambil subspesialis itu, Dok? Sebenarnya sih nggak ada ketentuan tertulis. Cuman di itunya dibilangnya paling tidak sudah berpraktek minimal 1 tahun. Oke. Paling nggak sudah kita pernah terjun ke dunia masyarakat langsung minimal setahun. Ada passion, ada rekomendasi, ada rekomendasi baik dari sejawat ataupun dari rumah sakit, baru bisa lanjut subspesialis. Gitu. Berapa lama itu, Dok, subspesialis, Dok? Tergantung subspesialisnya, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun bahkan. Oh, berarti paling cepat 2 tahun kalau mau. Paling cepat 2 tahun. Kalau mau sekolah lagi, paling cepat 2 tahun lagi. Dan itu pun kalau Anda kan S1 ada skripsi, kita juga ada skripsi subspesialis itu. Ada juga? Ada. Selain praktek ya dia harus nulis juga? Ya, itulah tantangannya. Tantangannya? Oh. Kuliah iya, praktek juga iya. Nulis iya. Ya. Kerja nggak kalau subspesialis? Kerja. Sempet nggak? Sempet nggak? Subspesialis. Iya, saya ngambil subspesialis nih. Ya disempet-sempetin. Kalau nggak dapat. Kalau nggak ada ya nggak ada penghasilan jadinya. Kalau kita pendidikan kan kita nggak dapat apa-apa. Iya. Bener-bener nol penghasilan. Ada nggak, Dok, yang dari rumah sakit yang biayain? Ada. Ada juga itu. Ada. Tapi kita terikat kontrak dengan sama rumah sakit. Sama rumah sakit. Kita nggak boleh kemana-mana. Ya. Selama berapa tahun gitu? Ya, itu ada hitungannya. Ada hitungannya. Kan sekarang di mitra keluarga, Dok. Ya. Di mitra keluarga itu waktu beberapa tamu dokter di sini bilang juga ada yang S2 yang hospital base. Mitra keluarga ada nggak hospital base untuk S2? Belum. Belum. Hospital base itu biasanya ditunjuk oleh Kemenkes. Oh gitu. Jadi kita kerjanya di rumah sakit yang vertikalnya Kemenkes. Iya. Biasanya rumah sakit tipe A. Contohnya rumah RSCM, Oke. Darmais. Ya. Rumah sakit sampingnya tuh Jantung Harapan kita. Harkit, ya. Pokoknya di rumah sakit yang ada simbol Kemenkes. Iya, Kemenkes. Di situlah ditempatin. Untuk spesialis. Subspesialis dan spesialis. Hospital base. Yes, hospital Tidak base. harus ke universitasnya. Ya, kalau sekarang kan ada hospital base, ada university base. Base, ya. Sekarang yang lagi mau digaungkan tuh yang hospital base. Kalau di luar negeri lebih populer mana, Dok? Hospital base, luar negeri. Hospital base. Ya, kalau di Indonesia ini dari zaman saya dulu tuh masih university base. Iya. Makanya saya lulusan penyakit dalam dari Universitas Udayana. Nah, kalau yang hospital base lulusannya gimana? Lulusan apa? Itu nanti biasanya mereka tuh baru ada program begitu. Menurut saya dan dia tuh belum fix programnya. Maksudnya belum tertata secara rapi. Belum lama lah ininya, idenya. Kurikulumnya juga belum fix gitu ya? Terus belum jelas bagaimana sistem pembayaran. Pembayarannya apakah seperti university base, kita diwajibkan membayar, ataukah rumah sakitnya membayar? Membayar ya, karena Terus terang kerja kita di situ belum ya? ini. Ya, sampai sekarang pun lebih fokusnya university base. University base. Maksudnya sertifikat atau ijazah yang keluar kalau misalnya ini kan di Universitas Udayana, berarti ada sertifikat atau ijazah yang mengeluarkan bahwa Gilang Baskara ini adalah ilmu penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Iya, betul. Nah, kalau hospital base, sertifikat itu atas nama siapa yang ngeluarin? Nah, itu yang masih menjadi polemik. Harusnya sih Kemenkes. Harusnya Kemenkes ya? Harusnya Kemenkes. Tapi kan sertifikat itu harusnya Dikti. universitas. Ijazah ya? Iya, mungkin Ijazah Dikti ya? kali kerjasama sama Dikti mungkin. Iya. Kalau ini apa, Dok? Ijazah atau apa, Dok? Kalau yang spesialis. Kalau saya dulu. Tulisannya ijazah atau apa tuh? Ijazah ya? Dan jadi kita tuh kalau di penyakit dalam itu ada organisasi profesi. Kalau di ini kan ID dulu. Ya. Sebelum di ini Kemenkes. Nah, sekarang tuh
kita dua. Satu organisasi profesi penyakit dalam namanya PAPDI. Itu mengeluarkan namanya sertifikat kompetensi. Untuk praktek? Ya, Oke. untuk praktek. Jadi organisasi mengakui, universitas mengakui kalau kita tuh lulus. Iya, bentuknya apa? Skripsi. Iya, tapi ada ijazahnya. Ya, Ya, ada. ada ijazah tuh. Ada ijazahnya Dari kampus. dari universitas. Iya. Dari organisasi apa? Sertifikat Sertifikat. kompetensi. Sorry. Oh ya, kalau ini orang nih. Nah, kan kalau ijazah itu ya keluarin harus memang lembaga pendidikan ya. Iya. Nah, kalau yang hospital base ini agak bingung nih. Nah, Dia bisa nggak ngeluarin ijazah? Ya mungkin ya harus kerja sama antar kementerian kali atau gimana. Iya kali ya. Ya itu mungkin yang masih. Tapi memang idealnya hospital base ya, Dok. harusnya sih kalau mau belajar sambil ini pegang langsung, ya hospital base. Gitu. Walaupun yang di university base juga tetap ada Skripsi. ke rumah sakitnya juga kan? Ya. Ya. Jadi kan kalau rumah sakit itu dia pasti kerjasama sama universitasnya itu untuk jadi afiliasi tadi. ya. Sama seperti saya pas S1. Dok, kalau misalnya yang lagi itu kita nyebutnya residen ya, Dok ya? Yang spesial, yang lagi ngambil spesial. Satu, ya. Ya, ngambil spesialis satu ini nyebutnya residen. Berarti diajar oleh orang yang sudah spesialis. Subspesialis sama yang profesor. Oke, diajarnya sama itu. Nah, dia ikutnya di mana sih, Dok? Gimana? Ikut Dia apanya? ikut mendampinginya pada saat kapan sih, Dok? Mendampingi. Misalnya ilmu penyakit dalam deh. Oke. Kan prakteknya kan orang di dalam ruang praktek nih. Analisis tadi. Jadi gini, ada dua kan biasanya pasien penyakit dalam itu, rawat jalan dan rawat inap. Oke. Kalau rawat inap kan dokternya visitor, ya biasanya kita duluan yang tahuin pasiennya apa, Oke, ya, dokternya ya, datang, ya, kita ya. jelasin. Dari situlah si Dokter. penguji atau yang pembimbing kita itu menilai kita tuh layak nggak untuk menganalisa gitu. Oke. Kalau rawat jalan tadi biasanya kita tanganin dulu. Dokternya ini nanti suatu jam dia datang. Dia akan tanya masalahnya apa aja nih, pasiennya mana aja yang masalah dan pasien mana aja yang kira-kira butuh kita diskusi, butuh kita nextnya mau diapain gitu loh. Ya tipe bimbingannya kalau spesialis begitu lebih mandiri. Jadi kita maju duluan, terus kita berinisiasi duluan, baru mereka menentukan kita benar atau salah gitu. Oke. Berarti itu pasien datang ke poli ya? Ya. Ke poli ini dia tahu nggak, pasien boleh tahu nggak dokter lagi koas atau udah spesialis gitu? Oh, boleh tahu. Mereka pada yang pasien yang pintar-pintar udah tahu. Soalnya kan bajunya beda. Oke. Oke. Baju dan penampilannya beda-beda. Yang pengajar pasti lebih petampangnya lebih tua, terus lebih rapi, ya mungkin lebih rapi ya. Kalau kita kan yang residen ya lebih kucel, ininya bajunya ada seragam sendiri gitu. Dan mereka tahu biasanya kalau yang ngasih tahu itu ini mereka tuh ganti-ganti. Kan residen tuh banyak. Sedangkan penanggung jawab cuma satu. Gitu. Mungkin aja jadi satu pasien karena memang dia harus kontrol mungkin seminggu sekali. Jadi mungkin dapatnya residen yang berbeda. Ya, residennya beda-beda. Cuma kan kita ada rekam medis. Jadilah satu di situ gitu. Jadi nggak lepas ini gitu loh. Kalau penyakit dalam kayak gitu. Kalau misalnya kita ke penyakit bedah kan dia ikut tuh, atau di betul. IGD lah. Di IGD ada tuh orang yang ini langsung praktek. Nah kalau si penyakit dalam ya gitu, nerima pasien, dianalisa segala macam, baru diskusi sama si profnya ini nih. Betul. Oh gitu. Iya. Termasuk kalau visitnya ke pasien yang rawat inap. Itu yang residennya itu kayak tim advance-nya dah. Duluan. Makanya tagihannya juga ada macam-macam. Apa? Di tagihan. Tagihan itu macam-macam, dokter spesialis. Kalau itu masuk ke dokter spesialis. Ya, ininya penanggung jawabnya. Berarti, tagihannya ke situ. Ya, fee-nya masuk ke. Berarti kalau yang termasuk fee di stroke itu pasti udah spesialis ya. Siapapun yang ngerjain, maksudnya siapa tahu dia residennya ngerjain, tetap tagihannya ke situ. Betul, makanya di rekam medis itu kita menulis nama kita sama nama penanggung jawabnya itu. Penanggung jawab
atau yang udah prof, udah spesialis itu tetap dia nanti kalau misalnya ada hukum terkait malpraktek dan sebagainya, Iya. Tetap dia yang juga harus maju gitu. Karena dia penanggung jawab di situ. Penanggung jawab di situ. Walaupun yang melakukan diagnosa si residen nih. Iya. Oh. Jadi begitu. Iya. Iya, karena dia yang ngawasin lah. Ngawasin. Si residen ini. Ya, berarti sekarang sedang praktek di Rumah Sakit Mitra Keluarga Poli Penyakit Dalam. Iya. Setiap hari, Dok? Tiap hari, Senin sampai Sabtu. Buset, Berarti capek. praktek Dok. di sini semenjak lulus? Semenjak apa Ya, dari sebelumnya udah di sini? saya lulus kan Desember 2021. Terus keluar sertifikat segala, start mulai praktek itu Februari atau Maret 2022 itu saya. Oh. Udah masuk ke 4 tahun nih. Iya, tahun keempat. Tahun keempat. Iya. Ada rencana masuk spesialis, Dok? Kalau ada kesempatan dan ada biaya sih boleh. Apa, Dok, kalau mau di ini, Dok? Yang udah mulai tertarik apa, Dok? Saya sih suka dengan diabetes ya. Jadi yang bagian endokrin saya. Endokrin. Ya, Selain diabetes, apa sih endokrin itu? Mau pelajari apa, Dok? Apa Tiroid. menangani apa? tiroid. Tiroid ya? Iya. Jadi endokrin itu spesialis yang mempelajari kelenjar-kelenjar di tubuh manusia yang kecil-kecil untuk metabolisme. Oke. Dari atas sampai bawah ada. Endokrin. Itu endokrin. Sama diabetes. Diabetes. Ya, namanya KEMD, Konsultan Endokrin Metabolik dan Diabetes. Oh. Kemarin gue makan di mall kan, buka puasa. Di meja sebelah. Dia Sulit. Insulin. buka. Jadi itu sendiri ya? Ngapain lu? Gue ambil. Yes. Itu apa? Insulin itu ya? Insulin. Udah pasti itu ya? Insulin. Ya, cuma Insulin itu apa sih, Dok? Dalamnya apa sih? Isinya? Isinya? jadi ya ini dikit ya. Insulin itu dia sebenarnya adalah hormon yang dihasilkan secara alami Oleh di pankreas. manusia oleh pankreas. Ya. Tujuannya untuk meregulasi gula darah yang ada di tubuh manusia ketika makanan datang. Nah, kalau untuk terapi itu insulin bentuknya dia sudah sintetis. Nah, tubuh manusia yang sudah diabetes umumnya kekurangan insulin. Makanya disuplai dari luar. Karena tidak menghasilkan lagi si tubuh. Ya, si tubuhnya itu sudah nggak menghasilkan atau produksinya ada tapi nggak bisa masuk. Oh. Kurang. Untuk meregulasi itu artinya supaya gula darah tidak terlalu naik. Ya, betul. Dijagain sama Dijagain sama si insulin. Ya. Itu per berapa kali, Dok, biasanya, Dok, dalam sehari? Jadi insulin Suntiknya. itu tergantung ya jenisnya pun berbeda-beda. Ada yang 1 kali sehari suntik, ada yang setiap mau makan suntik, ada yang cuma 2 kali. Beda-beda ininya. itu kayaknya dia karena mau Jenisnya. makan tuh. Biasanya yang dibawa orang-orang tuh yang mau makan. Berarti dia udah nggak nyuntik 1 kali seharinya itu. Dia cuma suntik yang mau makan aja. Oh, tergantung dokternya sama kebutuhannya. Ada yang kita anjurkan sampai 1 kali sehari, plus ada yang suntik setiap mau makan. Ada yang cuma 2 kali. Tergantung jenis insulinnya. Iya, Tiap pen itu beda-beda. Oh, tergantung jenis insulinnya. Betul. Penyakit yang sama, tapi insulinnya beda. Ya. Oh. Dok, misalnya kita udah pakai insulin, mungkin nggak kita bisa lepas dari insulin? Udah sembuh nih, akhirnya lo nggak perlu suntik lagi. Pankreasnya bagus lagi gitu. Setahu saya ya, yang pernah saya tanganin ya, sudah pakai insulin, biasanya dia akan terus memakai. Karena kita sudah menimbang-nimbang sebelum kita putuskan si pasien harus pakai insulin, kita sudah menimbang-nimbang ini pasien butuh atau tidak ke depannya. Misalnya dia sudah komplikasi sampai stroke, penyakit jantung, mau tidak mau kan daripada diabetesnya tambah merusak bikin dia stroke berulang, kita harus segera menurunkan insulin itulah. Tuh. Rata-rata diabetes zaman sekarang itu hampir long life ya. Kecuali yang baru terdeteksi, misalnya dia gara-gara hanya sekedar habit yang buruk, gemuk, obesitas, masih umur muda, 20 tahun, masih bisa aktivitas, gula darah juga pas kita deteksi tidak terlalu tinggi, itu masih bisa kita coba untuk perubahan gaya hidup terapi dulu. ya? Iya, Oke. perubahan gaya hidup. Dan beberapa pun yang sudah merubah gaya hidup, mencapai berat badan bagus, itu
normal dia. Normal lagi kadar darahnya, Normal, gulanya. Iya, tapi kalau yang udah usia tua, 50 tahun ke atas, biasanya susah. Seperti itu. Karena si pankreasnya memang udah terganggu. Iya, betul. sudah Sehingga tidak terganggu. maksimal menghasilkan insulin. Iya. Jadi harus terus pakai insulin. Tadi kan dibilang diabetes zaman sekarang. Iya. Berarti apa bedanya diabetes zaman sekarang dan zaman dulu? Oke, yang saya temuin itu zaman sekarang lebih banyak sekali yang usia muda pun sudah ada. 20 tahun, 20 30 tahun. Nah itu apa faktor pemicunya, Dok? Gaya hidup. Genetik. Oh, Genetik. Ya, terus penyakit lain kayak autoimun bisa. Oh. Kemudian ketiga ya gaya hidup. Obesitas tuh benar-benar merusak loh. Oh iya. Ya, benar-benar merusak. Obesitas dari mana? Ya, makanan yang beredar gitu loh. Oke. Terus perubah pola asuh orang tua dari kecil dan Ya. sebagainya. Obesitas itu pasti ya diabetes apa belum tentu juga sebenarnya? Belum tentu. Belum tentu. Nah, Tapi cuman dia akan menjadi faktor resiko yang Tinggi. yang tinggi. Ya, Kebiasaan sekarang minum kopi-kopi gitu, Dok, ngaruh Nah. juga gak, Dok, kayaknya, Dok? Ada yang bilang tuh ngaruh tuh kan, yang gula-gula aren. Gula-gula, iya. betul. Karena katanya juga sebenarnya tuh pada nggak ngopi anak-anak itu mah. Karena Pada minum gula sebenarnya gitu, kopinya pun cuma sedikit gitu. Betul. Itu ngaruh juga, Dok. Ngaruh juga. Anda beli kopi Gula aren gitu. Kopi gula aren, gulanya aja udah gula cair. Iya. Nah, gula cair tuh gula yang gampang diserap oleh badan. Nah, begitu diserap oleh badannya, ya dia gampang, dia makin cepat bikin naik. Naik. Awalnya insulinnya masih bisa cover, gula Oke. darahnya turun. Oke. Nah, lama-lama apa? Lelah dia. Si insulinnya. Insulinnya lemah, pankreasnya lemah. Pankreasnya lemah. Karena udah kebanyakan nih gulanya yang masuk gitu. Ya, belum kita ngomong terkait dia obes. Obesitas itu dia membuat tubuh itu tidak bisa menerima insulin. Jadi resisten. Tubuh nggak mau nerima. Tubuh nggak mau nerima. Tapi dia masih menghasilkan. Masih menghasilkan. Makanya dia lelah. Oh. Nah, Anda bisa bayangkan orang yang sudah punya Obes dan- diabetes, obes lagi. Obes. Jadinya apa? Makin susah dikendalikan. Karena si Pankreasnya itu penyakit penyakit gulanya butuh insulin, tapi penyakit obesnya nggak bisa nerima insulin. Ya. Jadi ribet dong itu. Iya. Mana dulu yang harus kondisi serba dibenerin? salah. Itu kenapa bisa nggak nerima tubuhnya, Dok? Maksudnya ngaruhnya apa? Saya masih belum kebayang sih. Ini orang obesitas nih. Obesitas. Insulin tetap diproduksi sama pankreasnya. Tetap. Tapi tubuhnya nggak nerima. Iya. Ya, kenapa bisa tubuhnya nggak nerima? Jadi ibarat ini ya kalau saya jelasin, Iya. biasanya tuh ibarat kita tuh punya pabrik. Pabrik. Pabriknya itu suatu saat penuh. Anda mau transport batu dengan truk Iya. gitu. Nah, truk ini kita anggap insulin, batu ini kita anggap gula. Oke. Oke. Kemudian pabriknya ini suatu saat penuh. Iya. Gimana caranya si batu ini harus masuk ke pabrik? Nggak bisa dong, Karena penuh. karena sudah terlalu penuh. Jadinya truknya macet, tek tek tek. Iya. Nah, suatu saat Ngantri macet, gimana asal dari truknya ini? Si batunya ini. Enggak, asal si truknya. truk. Oh. Tempat dia berangkat nih. Macet terus kan? Iya. Ya sudah. Ininya nggak bisa tertransportasi dengan benar. Sedangkan ininya tetap produksi. Jadinya apa? Udah deh, aku nggak usah ini lagi truknya, cukup. Ya Oh, udah. Yang itu aja masih ada gitu ya. Iya. Ngeri juga ya. Iya. Itulah ngerinya obesitas. Iya, jadi tubuh sebenarnya masih bisa produksi, cuma nggak ini. Kayak yang ini baru lewat juga gue di Instagram nih. Kayak yang Apa? testosteron buatan untuk bikin badan jadi bagus. Oh iya, steroid. itu. Steroid atau apa gitu ya. Terus gue baru baca-baca ini nih. Jadi dia fungsi seksualnya terganggu. Oh memang. Karena ngerasa dia udah nggak perlu Bikin lagi. Lo udah disuplai dari luar. Iya, betul. Itu tubuh kayak gitu, Dok. Kalau Iya. ada sesuatu yang disuplai dari luar, Tubuh yang berhenti. penghasil aslinya itu akan berhenti. Ya, itu salah satu cara kerja hormon namanya. Iya. Oke. Jadi kita dari sisi kedokteran itu kita memodifikasi badan, bagaimana caranya biar badan itu seimbang, homeostasis namanya. Iya.
Misalnya kayak tadi itu steroid ya. Ya. Nah, steroid itu kalau Anda suntik-suntik atau Anda minum obat steroid, itu Anda akan merangsang hormon di kelenjar atas ginjal namanya anak ginjal untuk ya udah you suppress gitu loh. Iya. Nanti suatu saat kelenjarnya ini Nggak kalau produksi sudah lagi. ini jenuh dia. Iya. Nah, begitu jenuh ya sudah dia juga malas produksi. Iya. Nah, jadinya apa? Ada ketergantungan Iya, dari betul. luar. Jadinya apa? Gangguan lama-lama badannya. Iya. Badannya. Harusnya dia nggak dapat suplemen dari luar, harusnya bisa produksi sendiri, jadinya kesupres. Gitu. Ini kebalik sama yang pankreas berarti ya dok ya. Kalau yang si insulin ditusuk karena pankreasnya udah nggak berguna. Berarti kita masukin insulin dari Luar. luar. Nah, kalau gitu. yang tadi steroid Kalau itu beda. kebalik. Beda. Orang dia masih bisa produksi. Tapi karena kita masukin dari Luar. luar, Butuh lebih banyak. Jadinya dia suppress. otomatis berhenti. shutdown, iya. Ngapain lagi gue produksi orang udah Orang banyak. udah ada, iya. Makanya banyak yang bodybuilder gitu impoten katanya. Katanya banyak Karena terjadi. yang pakai obat, Iya, pakai obat terjadi apa namanya komplikasi atau apalah gitu ya. Berarti tubuh tuh itu banget ya. Kompleks banget ya. Di Kompleks banget. Dalam sini nih cairan-cairan. Saling bercakap-cakap kayaknya Oh antara iya. ini. Iya. Satu badan tuh kita punya ini koneksi. Koneksi Iya. ya gitu ya, ya. Anda terganggu di mana, yang lain bisa ada gejalanya ikutan juga. Jadi gitu ikutan loh. ya? Iya. Itu makanya komplikasi itu namanya ya? Bukan. Beda Jadi lagi? interaksi. Interaksi. Nggak, kalau Iya. udah satu Kalau misalnya sakit ini, jadi sakit ini juga. Oke, misalnya Anda sakit jantung. Sakit jantung Anda tuh parah. Anda akan membuat jantung itu nggak bisa pompa darah, kan betul. Iya. Jadinya apa? Ada kan kabelnya bentuknya pembuluh darah ke ginjal. Ginjal juga jelek. Jadi kekurangan. Kekurangan suplai darah, Iya. ginjalnya mati. Yang ke otak, ini nggak bisa pompa, stroke lah Anda. Gitu. Terus yang ke jari-jari, Nah, jadinya apa? Ujung-ujungnya hitam, biru. Enggak gue. Itu makanya saya bilang satu badan tuh punya mekanisme. Iya, iya. Sendiri. Iya, mekanisme koneksi, Ah. interaksi. kalau hubungan diabetes dan luka nggak sembuh tuh apa sih? Oh, itu ini pembuluh Ada. darah. Kita mainnya pembuluh darah dan saraf. Kalau untuk terkait luka itu. Ketika Anda punya diabetes, Ini udah ada diabetes nih kita nih misalkan. ada diabetes. Diabetes itu prinsipnya adalah dia tuh membuat pembuluh darah Anda itu menjadi rapuh dan isi darahnya menjadi kental. Anda anggap ini anggapannya seperti pipa. Ya, Pipa itu kan pasti dialirin oleh air atau kotoran ya. Nah, ini darah nih ngalir nih. diabetes itu membuat si dalam komponennya itu menjadi Kental. kental. Nah, Jadinya di pipa itu akan terbentuk sumbat. plak atau Plak. sumbatan. Nah, Nah, udah. Habis itu pembuluh darah ada yang ngarah ke kaki, kulit kaki. ya. Nah, tujuan pembuluh darah itu adalah kalau ketika kita ada luka, dia akan cepat harus nutup. Gitu. Ketika Oh. Anda diabetes, pembuluh darahnya Anda akan kecil-kecil, Hah? sempit-sempit, Oh, karena menyempit. udah ada plak itu. Karena ada plak itu. Ya. Gitu. Sehingga apa? Pembuluh darahnya sempit-sempit, aliran darahnya kurang lancar. Jadinya luka. Jadinya luka nggak Nggak sembuh. sembuh-sembuh. Padahal yang harusnya orang luka segera ditutup. Gara-gara pas pembuluh darahnya bagus, jadinya terhambat. Gitu. Oh. Sama ininya seperti orang perokok. Perokok itu dia bisa gangguan pembuluh darah juga gara-gara pembuluh darah pipanya cedera. Pipanya cedera otomatis pembuluh darahnya nyempit. Ya. Nggak bisa masuk sama ujung-ujungnya. Sama kalau luka itu juga. Iya, beberapa orang perokok tanpa diabetes Iya. saja itu bisa ada faktor risiko sendiri terhadap pembuluh darah di kaki ataupun tangan. Oh, bisa ke situ juga ya. Iya. Tapi itu kan kalau kan yang kita sering dengar kan kata diabetes itu kan apa kalau luka nggak bisa sembuh. Harus dipotong malah Iya. sampai gitu. Ya, Tapi itu kalau luka kan, kalau misalnya dia nggak luka nih, misalnya dia diabetes nih, tapi tidak ada luka, aman dong. Oke, namanya manusia itu pasti kita tidak mungkin tidak bergerak dong. Pasti Iya. kita jalan-jalan. Anda bayangkan Anda jalan, Anda nggak pakai kaos kaki, telanjang kaki. Ya. Anda kena batu, batunya tajam, tas. Ya. Apakah Anda akan awalnya kalau orang diabetes itu juga gangguannya apa? Saraf. Saraf itu gara-gara gulanya ketinggian, dia nggak bisa menghantarkan listrik dengan benar. Begitu ada Anda luka, ya ada kena batu, Ya. luka,
Dikit awalnya gitu misalnya. dikit gitu. Iya, dikit. Jadinya apa? Dia nggak kerasa kan? Karena sarafnya saking rusak. dikit ya. Oh, karena sarafnya nggak ngasih Sarafnya tahu. rusak. Iya, sarafnya nggak ngasih tahu. Kalau ini ada luka. Iya. Pembuluh darahnya juga udah jelek. Nah, awalnya orang cuek-cuek aja. Iya. Nggak sakit kok. Iya, nggak sakit. Gitu. Lama-lama apa lukanya? Ngebuka. Gara-gara Si saraf apa tadi? pembuluh darah, Tadi itu ya. saraf, sama ada faktor bakteri yang Udah ada di masuk. kulit. Iya. Iya. Pembusukan itu Membusuk lama-lama dalam. Lama lebar. melebar. Nyambung sih. Tuh. Nah, bakterinya bunuh sel-sel di ujung-ujung kaki yang kena luka itu. Hitam. Iya. Naik. Awalnya biasanya dari mana? Dari ujung dulu. Dari paling bawah menuju ke atas. Soalnya struktur pembuluh darah manusia itu semakin dekat ke tengah, itu semakin besar. Semakin ke pinggir, makin kecil. Kecil. Nah, makanya luka-luka itu biasanya apa? Kaki. Kaki. Iya, benar. Ya. Kaki biasanya. Kaki itu adalah bagian yang paling rentan dengan trauma namanya. Atau baik rentan dengan kena dari dunia luar. Nyambungnya Gitu. ke situ diabetes. Serem juga ya. Iya. Oh, dia luka kecil nggak berasa sama dia. Nggak berasa. Jadi didiemin karena nggak sakit. Padahal mah sakit harusnya itu kan. Harusnya sakit. Karena sarafnya tidak maksimal tadi tuh apa listriknya. Ya, listriknya nggak maksimal. Nah kalau ada yang bilangnya gini, dia penyakit gulanya gula kering nih sama gula basah. Oh, itu tadi. Oh, ada penyakit itu Iya. sebutannya. Itu tadi. Kalau yang ini gula basah. Yang tadi yang Sebutannya. kaki tadi, Yang luka. luka itu gula basah. Oke. Kalau yang gula kering, Oke, gula kering itu anggapan awam kalau dia diabetes, dia kayak nggak ada luka. Memang Anda belum luka. Heeh. Nah, cuman bagian tubuh Anda yang lain tuh menjerit. Karena pembuluh darahnya kan tadi saya bilang, nyempit-nyempit. Kental ya. nyempit. Nah, mulai Anda akan masuk ke faktor resiko. Stroke, jantung, mata, ginjal. Slow but sure. Serem ya. iya. Iya. Serem ya. Berarti Jadi- Pak Dio deh. Pemicu tuh Gaya hidup bener ya. Kayaknya paling gede itu ya. maksudnya yang lebih sekarang yang resikonya lebih mungkin karena gaya hidup kita itu ya berarti gula ya dok. Iya. Oh, yang paling Yang paling Obesitas. mungkin. Papar ya? Iya. Oh, hanya dimulai dari obesitas. Tapi Obesi- orang bisa sampai obesitas tuh karena Gulanya berlebihan Gulanya. juga. Enggak, Gimana? gaya hidup dulu. Gaya hidup yang nggak benar membuat dia berat badan naik tadi. Oke. Ceritanya. ya misalnya dia nggak pernah olahraga, Iya. dia makan apa aja di Ya. jar. Enggak, maksudnya gula ini makan yang mengandung gula itu membuat obesitas. Ya, betul. Oh gitu. Semakin Anda banyak makan, kalori numpuk, tapi Anda tidak menggunakan gula itu untuk aktivitas Ya, atau olahraga, Anda akan gula itu akan berubah jadi lemak. Nggak jadi energi ya. Iya, Jadi akan energi. jadi lemak. Lemak disimpan di perut, di bawah sini. Ah, Nah, jadilah Anda gemuk. gemuk, obesitas. Nah setelah itu baru resiko diabetes Meningkat. Iya. karena asupan gulanya masih tetap banyak Ada. juga Iya. walaupun udah obesitas. Iya. Oh, iya, akhirnya jadi gulanya. Udah itu gulanya nggak dibakar lah, nggak dipakai buat energi. Iya, iya. Jadi numpuk aja terus dia jadi lemak. Betul. Jadi yang umumnya jadi kalau ada orang anak-anak muda ini kalau minum banyak Manis. gula, Iya. ya memang belum diabetes dulu sih lo Iya. akan obesitas dulu nih. Iya, betul. Oh, gitu. Tahapnya Gitu. ya, obesitas dulu ya. Jadi begitu kadang-kadang suka ngecek gula darah masih aman-aman aja gara-gara belum Belum tentu obesitas. sekarang, nanti Oh. 5-10 tahun ke depan. Oh, kalau dia tidak mengubah Gaya gaya hidup. hidupnya. Gaya Ya. hidupnya. Mungkin nggak ada orang diabetes tapi kurus. Ada, itu biasanya yang sudah komplikasi atau diabetes yang dari kecil. Oh, genetik berarti. Bukan. Genetik, betul, atau Genetik. autoimun atau infeksi yang Iya, gimana lah. Oh, jadi bisa aja kurus tapi dia ada diabetes. Ada lah yang itu Ada. tuh sakit gula ya. Dia Kurus, banget gitu. gulanya tinggi. Ah. Yang Biasanya kemarin itu saya gara-gara lihat, dehidrasi. Kurus ya. Mm-mm. Oh. Karena dehidrasi. Dan dehidrasi, gula itu kan sifatnya kental. Nah, kembali tubuh punya mekanisme pertahanan. Dia ingin biar nggak kental gimana? Tambah air dong. Iya. Ambil airnya dari mana? Dari jaringan tubuh kita. Serut. Nah, jadinya biar dia nggak terlalu kental. Nah, jadinya jaringan kita gimana kalau kekurangan air? Kering. Gersang, Jadi. kering. Jadinya apa? Nyusut. Tubuhnya. Iya, otot nyusut, lemak nyusut. Jadilah dia diabetes yang kurus.
Oh. Nah itu kondisinya jauh lebih jelek biasanya dibanding yang gemuk. Yang gemuk. Oh, karena gemuk masih ada cadangan Ya, cairan lah. betul. Nah orang yang sudah kurus itulah butuhnya dia apa? Insulin. Oh. Seperti itu. Oh, begitu ya. Ribet, makanya udah hidup sehat dah. Harus hidup sehat. Serem nggak Pak Dion denger? Nanti buka puasa nggak mau nih ngambil manis-manis nih langsung. Karena memang itu investasi buruk ya. Ya. Makanan-makanan itu. Tapi kita nggak tahu ya, ini mungkin beralasan juga sih kan. Cari-cari alasan aja. Orang kan, Excuse. suka bilang susah kita ngindarin gula nih. So, nasi. Bisa lah. Nasi, Orang gue sekarang tahu udah bisa. pasti gula. Tahu bisa sekarang lah gue. Ngilangin nasi. Nasi. Sahur udah nggak pakai nasi. Gue seumur-umur belum pernah tuh lah. Kayaknya sahur nggak mungkin. Gue ngeliat orang sahur nggak pakai nasi. Kok bisa sih gitu? Sekarang bisa. Sekarang bisa. Tergantung maunya aja berarti ya dok. Ya. Iya. Anda harus ada rasa takut dulu. Nah. Harus tahu yang begini-begini dulu. Iya. Orang katanya kan memang secara insting primitifnya, orang kan makannya nggak makan karbohidrat lah. Protein ya, daging. Protein aja udah berburu, udah makan. Iya, sayur. Padi kapan sih ditemuinnya kan lama, padi jadi nasi. Iya sih. Berarti ada kebudayaannya dulu segala macem. Kalau gula dari buah-buahan katanya itu beda ya dok? Apa sama sih Ya, sebenarnya? fruktosa. Fruktosa itu. Beda Jadi, memang. Ya, jadi kalau karbohidrat kan macam-macam, ada yang sukrosa, fruktosa, dan sebagainya. Memang dia tidak setinggi gula-gula yang kayak nasi, roti, seperti itu. Jadi otomatis kemampuan untuk meningkatkan gula darah kalau untuk buah itu nggak terlalu tinggi. Tetapi ada beberapa buah yang memang untuk orang yang sudah diabetes, jangan. Karena beberapa buah itu tetap kalorinya tinggi. Kalau kita ngomong diabetes, kita harus ngomongnya apa kalori. Ya, bukan cuma sekedar sugar. Iya, bukan cuma gula doang yang harus dilihat. Kalori. Oke. Karena kalori itu yang membuat kita punya tenaga. Ya. Tuh. Apa tuh buah yang paling saya sering dapat orang jangan. diabetes begitu konsumsi langsung naik tuh pisang. Oh, pisang. Pisang. Anda pernah minum jus pisang terus langsung kenyang? Iya. Itu kalorinya tinggi. Padahal pisang kalau secara manis nggak manis. Nggak terlalu manis. Oh, jangan manis pisang itu. Masa sih? Anda harus beli jus pisang dulu. Iya, Anda iya. akan terus bilang tanpa gula, udah manis. Iya. Oh, pisang. Tapi kan katanya pisang kalau buat orang energi gitu kan. Betul, karena Kayak- pisang mengandung kalium. Kalau olahraga tuh kalau kita nonton tenis tuh pemainnya lagi istirahat makan pisang. Iya. Karena pisang karena ada itu. kalium. Kalium itu untuk otot. Iya. Ya. Beda. Ininya. Dok, kalau dari penampakan fisik biasa, penyakit dalam itu bisa terdeteksi nggak dok? Oh nih karena udah terbiasa ya, misalnya orang datang nih, ini sakit gula nih orang nih. Ini ginjalnya ada pengaruh, bisa kelihatan nggak dok dari Ya, penampakan? beberapa pasien bisa. Saya bisa baca udah lihat dari dia masuk dia dari pintu, saya udah bisa baca gitunya. Dari grogi. Enggak, ya Dari tampakan. penampakannya. Ya. Kalau gula tuh kayak gimana dok? Gula biasanya untuk yang fase-fase pertama kebanyakan nggak ada gejala. Kalau gula, Ya, Oh, jadi nggak bisa awal-awalnya. Tapi kalau yang sudah berkomplikasi, biasanya ya pasti kita harus periksa dulu sih. Iya. tapi dari warna kulit kayak gitu bisa kelihatan ya dok? Itu yang sudah komplikasi. Oh, Ya, Katanya ini kan leher hitam. Itu bener dok ya? oh enggak, leher hitam tuh banyak sekali penyebabnya. Misalnya Jarang mandi satu. yang itu lakian. kena sering Matahari. berjemur. Iya. Nah, Ada yang bilang diabetes katanya kalau di sini nih. oh, itu namanya akantosis nigran. Nigran itu jadi orang yang diabetes sudah lama, kadang-kadang ada hiperpigmentasi di lipatan-lipatan kulitnya sini. Oh. Tapi tidak semuanya. Oh, belum tentu itu diabetes. Ya, saya biasa lihat diabetes apa kakinya dulu. Kenapa kakinya? Kakinya biasanya orang diabetes tadi luka Oh, susah luka. sembuh, lama-lama nyinggain jaringan parut. Jadilah hitam-hitam kakinya. Oh, kakinya hitam-hitam. Hitam-hitam kayak Di orang sebelah bulikan. mananya dok? Langsung pengen. Sebelah Di mana mananya kaki mana biasanya? telapak? Betis. Punggung. Oh, di betis, agak di atas ini nih ya. Ya. Aman lah gue masih. Ya. Ya. Asal nggak perawatan ya dia. Iya enggak lah. Oh, itu biasanya tuh ada
diabetes tuh. Iya, saya lihat gini kakinya, oh gitu, ini udah lama nih, nggak mungkin dia baru nih. Gitu. Kan ada kan pasien-pasien tuh suka ngelak, baru kok dok, saya baru ketahuan gitu. Mana pak, kaki udah hitam begitu. Gitu. Nah dok, jadi orang yang pertama nih dok, kalau gula dia sama bohong-bohong iya, diabetes, apa yang dia rasakan akhirnya dia ke dokter? Oh iya benar tuh. Paling gampang kesemutan. Kan sering orang kesemutan dok. Kesemutannya kaki, tangan nggak hilang-hilang. Dok, nggak hilang-hilang ini, ininya durasinya berapa lama dok? Seharian atau? Oh, udah bulanan biasanya. Terus kesemutan? Iya, kesemutan terus. Berarti kalau masih karena duduk lama masih aman ya dok? Aman kok. Begitu dia kesemutan terus hilang sendiri. Oh itu masih aman? Aman. Kamu kalau kesemutan nggak hilang-hilang. Curigalah kalau kamu kesemutan, padahal kamu lagi posisi istirahat. Kaki selonjor, mungkin lurus. Tidur nggak ngapain tetap kesemutan, terus awalnya kamu bisa merasakan apa kasarnya benda, panasnya benda, lama-lama kok enggak ya? Iya, hati-hati tuh. Itu gula. Salah satunya ya. Karena berarti ada yang salah sama sarafnya berarti. Iya. Kenapa orang bisa kesemutan? Yang diserang diabetes itu saraf dan pembuluh darah. Terus kalau kayak bengkak dok di sini dok, kayak bengkak di ankle. Di ankle tuh, itu apa tuh? Banyak penyebabnya. Bengkak ada yang nyeri, ada yang tidak. Nah. Dia kayaknya nggak nyeri. Orang di jalan bisa nih, gue lihat nih orang nih. Tapi kakinya kayaknya bengkak deh. Nah, gue mau ngasih tahu nggak enak, mau nanya nggak enak gitu. Itu apa dokter kalau kayak gitu? Ini ya paling banyak orang curiga apa jantung sama ginjal. Jantung sama ginjal. Ya, bengkak itu terjadi karena akumulasi atau penumpukan cairan di di jaringan. Penumpukan cairan itu penumpukan ya? Emang kelihatannya bukan bengkak-bengkak yang memar gitu loh. Oh iya. Bengkak-bengkak yang cairan ya. Kayak bengkak air ya? Kayak ya. Kan ibu saya kan cuci darah ya dok? Iya. Jadi memang di dekat-dekat hari cuci darah pada bengkak tuh. Jadi pas cuci darah pertama yang dilakukan adalah ngeluarin cairannya dulu. Betul. Diluarin cairannya dulu tuh. Berapa liter gitu misalnya. Ntar itu yang masukin darah ya dok? Ya. Terbuangnya berapa liter, ada transfusi berapa gitu ya. Betul. Kayak gitu. Jadi ini udah gede nih. Nyokap gue tuh kalau misalnya besok mau cuci darah, hari ini makannya macam-macam aja dong. Besok cuci darah ini gitu. Udah saking udah tua, udah mau nyantai ngadepin hidup gitu. Jadi suka bengkak banyak itu ya dok? Ya. Itu ginjal penyebabnya? Iya, ginjal kelebihan cairan. Tapi biasanya tadi saya bilang, jantung dan ginjal punya koneksi. Jantungmu jelek, ginjal jelek. Ginjal jelek, jantungmu ikutan jelek gitu. Oh. Berarti nggak mungkin, biasanya orang yang sudah punya penyakit ginjal, jantungnya pasti sudah ada masalah itu. Jadi bengkaknya bisa dari ini bisa, ginjal juga bisa. Dia bisa hilang sendiri nggak dok? Bengkaknya, kalau sudah jantung dan ginjal, biasanya harus pakai obat. Harus pakai obat? Ya, dan mengurangi cairan dari luar. Teman saya ini dia curiga banget bahwa dia asam lambung. Asam lambung. Dia asam lambung. Karena dia sering muntah, sering ini segala macam. Gue pengen ngasih tahu, takut nggak enak gue tuh. Kayaknya kaki lo bermasalah. Tapi dia nggak pernah diperiksa? Nah itu gue juga gak tahu deh. Dia periksa atau enggak. Cuma dia nanya-nanya lo kalau asam lambung minumnya apa gitu. Masih nanya sama orang-orang sekitar gitu. Mendingan udah ke dokter aja kalau gitu sih dok ya. Iya, kalau sudah punya komplikasi, dulu sudah ada terdeteksi begitu, udah bukan perkara mudah lagi itu. Iya. Karena kan dia tuh karena memang dia yakin banget dia asam lambung, jadi dia tanya ke teman-teman yang asam lambung obatnya apa gitu kan. Setahu gue ya, kita obat asam lambung juga macam-macam ya dok ya. Iya. Ada yang melapisi lambungnya, ada yang menurunkan kadar produksi asamnya, kayak gitu. Jadi macam-macam lah. Kalau yang jual-jual bebas kadang-kadang sementara karena cuma ngelapisin sebentar, begitu masuk ya kita nggak sakit. Tapi begitu luruh lagi tuh lapisannya, sakit lagi. Nah kalau yang udah sakit kayak karena usia, kayaknya itu perlunya obat yang bukan yang melapisi ya dok ya. Ya enggak, ini bukan terkait usia ya. Orang muntah-muntah, sakit ulu hati itu misalnya pun memang benar keluhannya karena lambung. Orang cuci darah pun dia gara-gara racun ginjalnya numpuk, itu bisa bikin mual loh. Oh. Itu makanya yang mual-mual gitu dibawa cuci darah, mualnya berkurang. Dia bisa makan gitu. Oh. Nah, kalau kenapa dia makan banyak tadi seperti ceritamu,
itu juga ya manfaatnya ya asal dia makannya bener, itu juga nambah biar dia nggak kurus-kurus amat. Orang cuci darah yang kurus banget itu juga jelek loh ininya. Maksudnya ke depannya gitu. Ya. Hati lang lo. Takut ya? Terutama gula sih yang paling mengerikan kayaknya. Yang paling muda pasien dokter yang pernah dokter tanganin, paling muda udah kena diabetes umur berapa? 20 tahun. 20? Tapi itu gen. Hah? Diabetes apa? Genetik. Bapak ibunya diabetes. Kurus. Nah, kalau Datang-datang ke rumah sakit gula darah 500. Gula darah berapa sih harusnya? Di bawah 200 orang normal. Di bawah 200. Iya. Nih kalau di genetik ya, itu kan kita nggak tahu ya. Maksudnya nggak ada punya kuasa kita iya, gitu. tiba-tiba kita dapet aja. Itu kita harus gimana ya? Ya. Ya berarti dari muda udah harus jaga ya, pola ada yang hidup. genetik, tapi dia tidak gemuk, dia bisa jaga badan, ya nggak jadi diabetes nanti. Cuman tapi ada ininya. ada faktor genitornya. Jadi kayak kecenderungan dia untuk jadi diabetes di Besar. usia sekian tahun ada. Ada faktornya dan sudah ada penelitiannya dan itu benar. Oke. Ya gitu. Jadi kalau dia udah ada genetik, tapi dia bisa jaga pola makan, olahraga, dia Nggak diabetesnya ya ini aja ringan aja. Dibawa diet dikit normal gitu. Cuma kalau dia suatu hari tiba-tiba berubah, gemuk gitu, dia akan diabetes gitu. Oh, potensinya lebih besar. Lebih gitu. besar. Oh, berarti bukan berarti dia langsung diabetes. Enggak ya, kalau dia masih jaga pola hidup. Ya, jadi Masih kayak aman. kecenderungan saja, bukan suatu Pasti ya. gong Iya. gitu. Iya. Makanya olahraga lang lu padahal dulu gue liat olahraga banget lu Iya, lang. makanya nih. Fitness segala macam gitu. Iya. Acah. Power slap, gue mau power slap sih. Nampar orang. Terutama sendi lang. Sendi, Seumur bener umur gua mah, lu baru ngerasa gua senyesal-nyesal kehidupan ini adalah gua apa gua nggak nge-gym ya waktu muda ya. Padahal banyak banget waktu lowong. Untuk kuatin ini Iya, gitu. iya. Ya Allah. Tapi gula sih paling serem. Gym itu zaman sekarang ini baru ngetren kan Iya. akhir-akhir Iya. ini karena Iya. apa orang media sosial Iya, informasi Udah terpapar. zaman Karena dia- dulu jarang. Bang Abdel padahal satu kuliah satu angkatan sama Ade Rai. Masa tidak terpapar gaya hidup Ade Orang Rai? gua terpaparnya lomba dia panco. Iya, dia, malah iya. lomba panco. Iya. Nggak terpapar. Ini mungkin dokter udah sering dapat pertanyaan. Ini juga mungkin pertanyaan yang sering terjadi kalau di bulan puasa. Buka puasa. Nah, kita ini kan, kita ini kan kadang es udah manis-manis. Es manis, Entah gorengan. es campur, entah apa. Gorengan. Terus kadang minumnya juga teh manis anget. Lupis. Itu katanya bikin, aduh, lupis gula aren juga itu kan. Iya, gula Jawa ya. Itu tuh bisa bikin katanya kan jangan yang gini-gini ntar apa gula darahnya langsung kaget, melonjak apa gitu, tubuhnya kaget kaget nih habis diem lama nggak kena bek langsung gitu. Emang segitunya dok langsung? Sebenarnya sih setiap makanan tuh punya potensi seberapa jauh dia bisa meningkatkan gula darah. Itu namanya indeks glikemik gitu. Nah, terus gula kan macam-macam, ada yang padat, ada yang cair. Iya. Semakin dia sederhana atau semakin kayak gula cair itu kan pasti dipanasin jadi cair. Iya. Itu mudah diserap oleh badan. Oke. Begitu diserap badan, gampang lonjakan tinggi. Tak. Gitu. Nanti insulinnya kerja. Kalau orangnya masih kurus, masih ya fit ya dan sebagainya, Masih oke. masih bisa netralisir. Oke. Kalau orangnya kayak yang sudah obes, keluar dikit, dia udah terlanjur tinggi, ya dia akan nurunin tapi nggak optimal. Lama-lama apa kalau ditumpuk terus? Tinggi. Jadi obesitas. Enggak. Obesitas jadi diabetes. Jadi diabetes. Ya gitu. Nah kalau misalnya tips buka puasa begitu, kalau langsung ya tergantung orangnya ya. Gitu. Ininya apa? Yang jelek itu kalau orangnya punya mah biasanya. Begitu dia lapar, dia makannya banyak langsung. Kalau orang udah punya mah, itu dia lapisan lambungnya itu sensitif sekali, sama saraf-saraf sekitar lambungnya sensitif sekali. Begitu kena makanan banyak, dia kontraksi, kembung, muntah-muntah. Nah, kalau orang udah punya sakit lambung mau buka puasa, sarannya makannya apa? Makannya dikit-dikit.
keisi turun, keisi turun. Jadi biar dia nggak langsung ngembang peng gitu. Oh, kaget tubuhnya tuh ya. Kaget badannya. Kalau gula enggak. Oh, kalau gula enggak? Enggak. Tapi kalau orangnya sudah punya diabetes, gula darahnya cenderung tinggi, begitu ada makanan yang sangat manis datang, dia bisa memicu lonjakan. Kadang yang memicu lonjakan itu kadang muncul gejala yang nggak diinginkan. Tiba-tiba apa pusing. Terus kayak orang vertigo, muntah-muntah gara-gara darahnya terlalu kental. Gulanya tinggi, gitu. Oh, karena langsung naik. Ya. Oh, tapi kalau untuk yang misalnya biasa nih, orang tidak ada diabetes, tidak ada apa tadi? Lambung. Tidak ada lambung. Tetap kaget nggak tubuh? Karena kan setelah berbelas jam tidak makan, tahu-tahu langsung, kan banyak tuh yang gaya buka puasanya langsung makan berat gitu. Sebenarnya enggak kalau awal-awal. Oh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh. Tubuh punya kemampuan untuk meredam itu. Kalau masih oke semua nih ya? Masih oke semua. Iya, iya. Gitu. Oh, jadi nggak apa-apa juga yang gaya buka puasa langsung hajar makan besar tuh nggak apa-apa Nggak juga apa-apa, sebenarnya. tapi Anda akan memupuk penyakit nanti ke depannya. Ya, sama aja nggak ada. Iya. Itu ya tuh, Pak kan seperti Dion. bilang, tubuh tuh punya mekanisme, tetapi dia punya ini kayak seberapa besar dia Batasnya. bisa. Ya, kapasitasnya. Lama-lama dia kapasitasnya habis. Iya, iya. Sama kayak lutut Anda. Lutut Anda awalnya baik-baik Kuat, saja. iya. Anda bawa lari terus, Iya. bawa bench beban. press terus. Iya. Habis ini Anda bantalannya. Oh. Jadi emang udah kalau buka dikit-dikit. Dikit-dikit. Ah. Buka puasa jangan terlalu Banyak. ngehajar langsung. Iya, olahraga lah. Gerak tubuh ya. Gerak tubuhnya. Serem ya kalau dengerin gini sih, serem ya kalau dengerin ya. Pikirkan masa otot, udah nggak usah pikirkan masa lalu. Ai. Umur-umur segini mah. Iya. Bener. Iya. Karena otomatis kalau sendi ya, kalau otomatis karena sendi itu ada umurnya, bisa aus ya dok, ininya bantalannya bisa ini. Iya. Nah otot yang bekerja untuk menahan gerakannya, Ya, otot itu dihasilkan dari olahraga, dari beban. strength. Iya, jadi kalau otot lo udah nggak kuat, ditambah sendi nggak kuat, aduh, Udah. capek Ditambah banget kalau- deh, GWS deh. Gitu. Kalau obesitas. Aduh. Berarti kan lutut kita nahan berat badan kita, Dok ya? Iya, betul. Itu, nahan si lutut yang sama nih dari kita kecil suruh nahan berat yang Jadi kita bisa bayangin kalau lo lagi muda lo nggak olahraga, terus makan lo nggak jaga, tua lo tuh kayak gimana lah? deg-degan ya. Deg-degan udah lah. Ya, mana kita berhidup sehat ya. Iya. Kita terlalu banyak deh, kayak kita udah mulai stop deh dokter jadi tamu di sini. Pasti ya. Udah kebanyakan dok, tamu Iya. dokter makin takut mulu kita makin hari. Ngomong jantung, Ngomong gua jantung takut. udah. Aduh, otak. Otak udah. Otak udah. Bedah otak Saraf udah, alis saraf. udah. Ini sekarang penyakit Penyakit dalam. dalam. Kemarin baru penyakit dalam juga. Yang mana? Kemarin Oh iya, jantung sama penyakit dalam Iya, double itu. Double itu dia. Kita makin takut tiap hari. Tapi selalu ada lah. Setiap dokter yang datang ke sini, omongan kita beda aja. Apa? Iya, ini sekarang ngomongin gula. Oh iya, pertanyaannya selalu Pertanyaannya beda. selalu beda. Kemarin beda lagi. Tapi gula sih kayaknya paling, karena itu kayaknya paling mudah terpapar. Iya. Untuk keseharian dok ya. Kayaknya itu Iya. paling mudah, apalagi di era makanan-makanan kayak sekarang ya. Udah gitu, efeknya nih nggak spontan ya dok. Ya. Itu yang Itu yang bikin orang jadi ini. Awalnya nggak ada gejala. Nggak ada tahu-tahu. gejala. Tuh, tahu-tahu yang nyepelein aja. tuh gitu ya. Iya. Oh, baik-baik nggak aja berasa. kok. Iya. Oke dokter Gilang, terima kasih sudah hadir sini, sudah berbagi. Gilang Baskara Pinter, terima kasih. Iya, sudah Gilang hadir di Baskara sini. ini. Makanya nggak pintar ya. Versi Pinter, Gilang Iya. Baskara versi Pinter, Versi terima dokter, kasih. ya. Versi IPA sudah Iya. hadir di sini. Mudah-mudahan- Kalau mau ketemu dokter di Mitra keluarga, silakan dari Di- Senin Jati- sampai Sabtu. Jati Asih. Jati Asih. Nah, Iya. Mitra keluarga Jati Asih. Jam 8 sampai jam 2 sore. Jam 2 sore ini. 2 siang ya. Jam 2 Tiap hari, Dok? siang. Senin sampai Sabtu. Senin Sabtu. Senin sampai Sabtu. Ya ampun. Biar ini. Demi kesehatan bangsa loh. Oke lah kalau kita sampai ketemu lagi di HOI Pilar Kelima Demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Thank you dok.
sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, Iya. lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai, udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, Sing Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti nih sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau lu Manis. lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Sing Abdel mau narasumbernya siapa, dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Sing Abdel, cara nanya ke narasumber lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh. Sing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Sing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Sing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Nyambung kan? Padahal Sing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat. Ilmu dapat. Udah bisa tektokan. Nah, Sing Abdel ini, dia gitu.